Karena bagaimanapun Jakarta itu adalah pusat bisnis, pusat pengambilan keputusan yang nantinya hasilnya kalau IKN jadi dikirim tinggal disahkan oleh presiden yang di IKN kan. Hmm. Tetap Jakarta itu kota politis dan di dalamnya ada rakyat yang punya hak sebagai warga negara untuk diserve kebutuhan-kebutuhan dasarnya tuh. Jadi kalau tidak dipilih itu artinya ini jadi semacam protektorat dari istana aja kalau gubernurnya ditunjuk, dan kemudian ditambah lagi bahwa wakil presiden akan jadi semacam kepala otorita dari aglomerasi Jakarta ini kan. Hmm. Jadi apapun secara administratif mungkin lebih efisien, tetapi ini kita mesti lihat sebagai perencanaan politik dari Jokowi yang dari awal memang menginginkan bahwa kekuatan-kekuatan dia itu harus diselundupkan melalui undang-undang. Jadi walaupun ini dia Gerindra Jakarta, aglomerasi, fungsi wakil presiden ditaruh di situ, itu nggak ada di dalam konstitusi di mana wakil presiden mengurusin Jakarta yang sifatnya aglomeratif tuh. Hmm. Jadi nanti seluruh energi wakil presiden bukan membantu presiden, tapi punya mulai membentuk kekuatan politik sendiri di Ya. wilayah aglomerasinya. Jadi itu intinya, apalagi gubernurnya akhirnya ditunjuk oleh presiden. Jadi sebetulnya harus dicurigai bahwa ini semacam extension dari masih dalam rangka cawe-cawe Jokowi itu. Tetapi Ya. betul tadi Herso, ini bisa berubah karena konstelasi di DPR juga dinamikanya tinggi sekali. Yang kedua tentu partai-partai seperti Gerindra maupun Golkar itu pasti berebut untuk jadi gubernur DKI, apalagi kalau ditunjuk kan. Ini posisi-posisi yang berbahaya karena kita melihat bahwa desain konstitusi itu ditinggalkan idenya bahwa Jakarta itu adalah ibu kota, mau dipindahin ke IKN supaya bisnis tanah di sana moncer, tapi sekaligus masih menguasai Jakarta dengan kedudukan gubernur yang ditunjuk dan sekaligus kedudukan wakil presiden yang memang hanya kita curiga aja bahwa karena Gibran wakil presiden maka Gibran dikasih mainan baru di aglomerasi Jakarta. Jadi saya kira kita mesti tuduh dengan mencurigai dengan niat buruk itu. Kalau niat baik ya udah kita nggak persoalin. Tapi dari awal Jokowi berniat buruk terhadap demokrasi. Kan kita mesti lihat Jakarta itu bukan sekedar ibu kota negara secara historis, tapi dia juga ibu kota yang paling efisien untuk mengakumulasi kapital. Dan kita tahu di mana ada pusat akumulasi kapital, di situ kekuasaan berindo. Jadi percuma presidennya Prabowo di IKN, tetapi seluruh kebijakan yang akan mempengaruhi kebijakan presiden dibuat di Jakarta oleh siapa? Oleh Gibran. Jadi bisa Gibran akan bilang, karena saya pimpinan aglomerasi, maka saya mesti ada di Jakarta tuh. Nggak mungkin saya nego atau lobby-lobby dan harus bolak-balik Jakarta IKN misalnya kan. Jadi itu juga akan jadi semacam ketegangan administrasi tuh. Bagaimana mungkin fungsi-fungsi real dari Jakarta sebagai kota bisnis dan berubah menjadi kota politis karena bisnis dan politik nggak bisa dipisahkan, itu diserahkan pada Gibran tuh. Nah kita akhirnya tahu bagaimana Jokowi sebetulnya ada dirty mind di kepalanya untuk mengatur keuntungan-keuntungan politis maupun ekonomi yang langsung dibawa kendali Gibran. Artinya dia nggak percaya pada Pak Prabowo dong. Kan mestinya Prabowo yang menentukan bahwa ini bagian Jakarta itu tidak boleh begitu pindah ke IKN, maka Jakarta dikembalikan sebagai kota di mana ada wali kota dan nggak perlu ada sebenarnya aglomerasi. Ngapain sih ada aglomerasi itu kalau bukan demi merapatkan kembali kimia antara bisnis dan politik? Kan itu aja kecurigaan orang. Iya benar, ini semacam jajahan gitu ya, protektorat, dan yang ditaruh di situ tentu seseorang yang bisa mengabdi pada Belanda pada waktu itu kan. Jadi sebetulnya ini semacam, ya betul, ini sistem kerajaan yang didesain untuk kepentingan keluarga Jokowi aja tuh. Dan itu langsung terlihat tuh nanti gubernur pas yang berinduk pada Jokowi, lalu wakil presiden juga jelas sudah berinduk pada Jokowi. Jadi akan ada semacam ya mungkin dua matahari, ada presiden resmi di Pak Prabowo di IKN, tapi ada presiden yang memperpanjang masa jabatannya dan masih bercokol di Jakarta karena menguasai dua kekuatan, itu kekuatan bisnis dan politik yang bahkan dilindungi oleh undang-undang. Jadi Jokowi ingin tetap punya markas ekonomi dan politik di Jakarta. Nah Prabowo merasa ya gampang aja sebetulnya, tapi ini satu perangai buruk dari Jokowi yang tetap ingin tentakelnya itu, tangan-tangan
apa namanya, tentakel, Ya kayak tangan-tangan, gurita ya, guritanya ke depan. tangan-tangan berita itu masih mau menguasai Indonesia. Kan tetap Gibran itu tidak punya kapasitas untuk menghubungkan ekonomi dan politik. Nah, Jokowi tentu udah punya banyak janji dengan oligarki hari ini nih, dan oligarki juga mungkin merasa iya separuh masih bisa kita pakai kemampuan Jokowi itu untuk mempengaruhi Prabowo, karena nanti mungkin Jokowi dijadikan sebagai menteri senior, itu artinya kapasitas Jokowi masih bisa diandalkan. Jadi itu sebetulnya bagian yang mesti kita curigai, itu bahwa struktur ekonomi politik masih akan tetap seperti dalam kendali Jokowi itu. Nah, itu akan bikin jengkel Gerindra, bikin jengkel Golkar, macam-macam tuh. Dan kalau PSI lolos misalnya 4%, lalu dianggap bahwa udah cukup ada partai, lalu ketua PSI digantikan oleh Jokowi sendiri, dan Kaisang yang sekarang dipindahkan jadi gubernur DKI, kan bisa begitu. Iya. Wakil presiden itu betul tadi dia hanya berfungsi ketika presiden nonaktif, jadi dia harus standby terus. Sekarang dia bukan standby, dia jadi in action, kan menguasai aglomerasi itu artinya in action, menentukan kebijakan, memberi sinyal pada proposal. Jadi itu udah melanggar konstitusi. Padahal tugas dari wakil presiden hanya satu, yaitu menggantikan fungsi presiden, dan itu fungsi yang memang idle. Jadi hanya dihidupkan, fungsi wakil presiden hanya dihidupkan ketika presiden memerlukan dia tuh, bukan wakil presidennya diberi wewenang oleh undang-undang khusus ini. Nggak bisa begitu tuh. Nah, itu pasti akan jadi keributan konstitusional juga. Jadi kelihatannya memang dinamika politik akan tumbuh terus. Menyusun APBN itu udah pusing kepala segala macam, karena udah di-pack sekian ratus triliun biaya untuk makan gratis, lalu mulai dihitung ini 490 triliun itu diambil dari bagian-bagian mana aja tuh, digerogoti dari departemen teknis mana aja tuh. Jadi menteri-menteri yang juga berharap akan dapat portofolio juga mulai menghitung bagian kita akan dipotong berapa untuk proyek makan gratis ini. Apalagi wacana bahwa makan gratis ini harus dipimpin oleh seorang menteri, kan itu Menko lagi. Tetapi di atas semua itu, Menko, Bung Rocky. Menko, Menkonya nggak ngambil duluan sebelum dibagi-bagi ke yang gratisan, kan jadinya. Jadi sekali lagi itu perencanaan yang betul-betul konyol itu, karena ini kan betul-betul uang real, dan uang real itu pasti juga secara real dipotong di kiri kanan, kan. Nyampe di kepala desa yang mungkin harus membagikan itu tinggal 3.000 perak tuh. Ya mungkin tinggal telur ceploknya, tinggal kulit telurnya nyampe di desa tuh. Telurnya udah habis di mana-mana tuh. Dan bagaimana membagi, ya misalnya ya orang yang di laut nggak perlu protein, kan, dia cuma perlu beras misalnya. Tapi orang di Tasikmalaya misalnya itu kan berasnya banyak tuh kan di situ, kan. Jadi mungkin mereka butuh ikan, sementara ikan itu mesti bawa dari Sukabumi itu. Kan nggak mungkin anak-anak Tasikmalaya makan ikan asin terus, kan, walaupun itu gratisan. Demikian juga sebaliknya tuh, yang ada di laut itu ya masa makan beras ransuman juga yang kualitasnya buruk. Jadi itu yang kita sebut kekacauan perencanaan ini terpaksa akan membebani lagi rakyat itu, karena bagian-bagian yang hak pendidikan misalnya itu akan digerogoti untuk beli makan gratis, padahal justru diperlukan beli buku, bukan sekedar makan gratis tuh. Dan bagian-bagian ini saya kira akan menjadi rumit itu, karena berhadapan dengan potensi krisis dunia, di mana produksi dunia menurun, permintaan konsumsi juga menurun, masih ada masalah di Cina soal properti yang nggak bisa laku, mulai masalah nilai tukar. Jadi segala hal sebetulnya di dalam semester ini akan jadi medan pertempuran baru, karena efeknya akan nyampe ke Indonesia. Sementara Jokowi nggak peduli soal-soal global itu tuh, dia hanya peduli bahwa kepastian dia akan dijamin oleh pemerintahan berikutnya itu. Dia mau jaminkan sejak sekarang, dan sialnya dia cuma mau tidak lagi punya jaminan bahwa PDIP yang seharusnya mengasuh dia itu akan jamin dia. Nah, kalau dijamin Gerindra itu jaminan politis. Kalau dijamin siapa lagi mau jamin Jokowi? PSI dan Gerindra cuman. Golkar nggak mungkin jamin Jokowi. Golkar punya strategi sendiri untuk mulai menyusun kader ke 2029.